warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5. Baik. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Untuk ketua kelasnya silahkan disiapkan kelasnya. Siap untuk belajar. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasar merah putih, hormat gerak. Beda gerak 3. Alhamdulillah sudah disiapkan, jadi semuanya sudah siap untuk belajar. Jadi hari ini siapa-siapa saja yang tidak hadir? Bila salam bersama. Reski dan Firman. Ya. Jadi yang sakit ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal unsur rupa dan prinsip pada objek di sekitar kita. Dengan topik mengenal unsur rupa dan prinsip-prinsip. Pernahkah adik-adik melihat atau berpikir mengapa semua objek yang ada di sekitar kita itu menarik? Pernah? Mengapa benda-benda atau objek di sekitar kita itu menarik? Karena adanya unsur rupa dengan prinsip ritme. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ialah untuk mengetahui unsur rupa dan prinsip ritme yang ada di sekitar kita. Dan apa itu unsur rupa? Unsur rupa adalah bagian paling dasar yang mencakup bagian unsur rupa itu ialah bagian dasar yang mencakup titik, garis, bidang, bentuk, pola, warna, tekstur, dan gerak-gerak. Nah, titik itu bagian paling dasarnya di unsur rupa. Contoh titik ya seperti ini. Pasti sudah biasa melihat titik kan? Nah, di titik itu bisa dikembangkan menjadi namanya garis. Jadi pengertiannya garis itu adalah sekumpulan dari titik. Jadi begini toh. Nah, garis itu bisa saja mendatar ataupun vertikal ya. Terus setelah itu maka akan membentuk bidang. Bidang itu dia mempunyai alas yang datar seperti segitiga, sama, persegi, dan yang lain-lain. Terus setelah bidang, ini bidang dikembangkan lagi menjadi bentuk. Bentuk ini seperti yang di contoh itu ada gambar juga. Di bidang ini juga, di bidang tadi itu ada namanya volume atau ruang. Itu biasa lihat juga kayak bukus atau balok, itu namanya bidang. Nah, di ruang itu terdapat volume, terdapat tinggi dan lebar. Seperti gambar limas atau
Lalu warna. Di unsur rupa ini, warna itu untuk mempercantik atau memberikan warna pada objek-objek atau gambaran yang kita buat. Warna itu ada warna merah, warna kuning, dan warna-warna yang lain. Untuk tekstur, ada yang tahu apa itu tekstur? Tekstur itu kayak ada tekstur yang kasar, tekstur yang halus. Jadi itu di objek atau setiap gambaran itu ada warnanya, ada teksturnya. Ada itu biasa kalau dipegang kayak ada halusnya, ada kasarnya. Terus di gelap terang. Gelap terang itu diberikan warna hitam dan putih supaya ditahu ada kedalaman pada gambar tersebut. Jadi itulah kedelapan unsur rupa. Jadi ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Selanjutnya itu ada prinsip ritme. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa itu unsur rupa ada 8 elemennya. Nah, kalau di prinsip ritme itu terbagi menjadi 2. Ada ritme teratur dan ada juga ritme dinamis. Nah, ritme teratur itu penjelasannya ritme itu adalah pengulangan dari unsur rupa. Berarti misal ini titik diulang-ulang terus ataupun garis diulang-ulang terus, itu namanya ritme. Jadi ritme itu pengulangan unsur rupa. Jadi tidak mesti cuma titik saja terulang, tapi semuanya ini unsur rupa diulang-ulang. Itu dimaksud dengan ritme. Nah, di sini toh ada 2 ritme, yaitu ritme teratur sama ritme dinamis. Di ritme teratur itu pengulangan unsur rupa yang secara teratur. Nah, contohnya ada gambar pagar di sini. Gambar pagar di sini bentuk pengulangan dari garis. Ya, betul, dari garis. Jadi ritme teratur itu pengulangannya itu teratur. Jadi kalau dilihat ini pagar teratur tuh gambarnya, gambar garisnya, pengulangannya. Jadi itu yang dimaksud dengan ritme teratur. Jadi teratur itu artinya sama jarak pengulangannya, sama semua bentuknya di situ. Oke? Nah, untuk ritme dinamis, pasti biasa dilihat sarung batik toh, ada sarung batik tadi rumah tak? Nah, di sarung batik itu dinamakan ritme dinamis karena ritme dinamis itu sama juga pengulangan unsur rupa, tapi dia bervariasi. Di sini bervariasi kan ada bentuknya, ada garis, ada titik, terus juga warnanya juga bervariasi. Jadi ini ritme teratur meskipun dia tidak ritme dinamis meskipun tidak teratur seperti ritme teratur tadi pengulangannya sama semua, tapi ritme dinamis itu bervariasi dan tetap bagus dilihat. Seperti contoh ini kain batik atau sarung batik yang dilihat toh, meskipun tidak teratur di gambarnya atau pengulangannya tetap cantik dilihat. Jadi itu juga termasuk ritme. Jadi di unsur rupa ada 8 elemennya. Kalau di prinsip ritme ada 2 elemennya, yaitu ritme dinamis sama ritme teratur. Jadi ditahu perbedaannya tuh ritme teratur sama ritme dinamis. Kalau yang unsur rupa ditahu juga tadi apa saja toh? Ada 8 elemennya, ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, nilai. Jadi bisa minta bagi kelompok toh untuk mengerjakan tugas
tugasnya LKPD yang akan kakak bagi. Kakak akan bagi 5 kelompok dan sudah sesuai dengan tema kelompoknya, Di. Bagi dulu LKPD-nya. Tulis nama anggotanya, ikuti juga baca dulu dan tunjuk pengerjaannya bagaimana. Baik, karena sudah selesai terketok, silakan perwakilan kelompok jelaskan presentasi hasil diskusi kalian. Dengarkan tema-temanya. Tangan dulu ke kelompok 1. Kakak butuh kuis. Baca Pak. Unsur rupa yang termasuk elemen visual dasar. A. Judul tema makna karya. B. Laptop perintah pilot. C. Garis bentuk format tekstur. D. gotong royong mentil dan kaki. Pilihan yang mana betul? A. Salah. Yang betul itu garis dan bentuk. Nah, ritme dalam seni rupa hanya bisa ditunjukkan melalui warna. Betul atau salah? Merah. Salah. Berapa orang pilih salah? Salah. Berapa orang pilih benar? Awas ya. Tadi apa yang dipelajari? Prinsip sama unsur rupa. Nah, di unsur rupa ada berapa elemen? 8. Kalau di ritme prinsipnya 2. Jadi dari LKPD kan tadi adik-adik sudah sangat bagus, sudah dijawab dengan benar, sudah di jadi semuanya